Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugianto dengan NIM 2410 6060 006 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Di video kali ini saya sudah membuat sebuah program lanjutan dari program sebelumnya. Di modul 3 kemarin kita sudah ada 40 data mahasiswa yang kita masukkan ke Excel. Sekarang dari 40 data tersebut kita akan memfilter mata kuliah yang sama, kemudian kita cari rata-rata dan kita tampilkan rata-rata nilai-nilai mata kuliah tersebut ke dalam bentuk-bentuk grafis seperti box plot, kemudian histogram, serta pie chart satunya. Jadi ada histogram, box plot, dan juga pie chart. Kemudian, bentuk-bentuk grafis ini kita analisis. Oke, kita langsung masuk aja ke program yang sudah saya buat. Di sini di modul 4 kali ini saya menggunakan 3 library. Di bagian paling atas di sini ada dari line 1 sampai 3, ada library Pandas, OS, dan juga Matplotlib, ya. Kurang lebih, program yang sudah saya buat itu sama seperti modul-modul sebelumnya karena ini adalah lanjutan ya, jadi saya tambahkan saja, ada sedikit perbedaan juga di modul 4 kali ini, karena saya merasa bahwa program-program saya sebelumnya itu kurang rapi, jadi saya rapikan, di mana di sini saya buatkan sebuah menu-menu seperti itu. Jadi nanti bakal ada pilihan-pilihan untuk si mahasiswanya ingin melakukan apa di sistem informasi akademik ini. Nah, saya menggunakan while di sini ya. Nah, di sini saya kan menggunakan while lanjut sama dengan yes. Jadi ini itu nanti setelah dia melaksanakan seluruh pilihan menu, maka otomatis nanti akan ada pertanyaan apakah dia ingin masuk ke menu utama, apalagi ketika dia jawab yes, maka otomatis masuk ke menu utama ini untuk memilih menu apa saja yang ingin dia pilih. Untuk menunya di sini ada 4 menu utama, yang pertama cek kelulusan, kemudian menambahkan data, menghapus data, kemudian memunculkan grafik rata-rata data. Kemudian saya menggunakan ini namanya adalah percabangan, percabangan if, elif, dan else. Jadi ketika nanti dia memilih A, maka muncul, program untuk mengecek kelulusan, kalau dia memilih B, elif elif menu sama dengan B, nanti dia bakal diminta untuk menambahkan data, kalau dia milih C, nanti dia masuk untuk menghapus salah satu data, kemudian ketika dia memilih D, maka akan dimunculkan data ataupun grafik rata-rata datanya yang sudah dia isi sebelumnya begitu. Di sini data mahasiswa untuk data mahasiswanya ada sedikit berbeda di sini karena data mahasiswa nanti data baru yang dimasukkan oleh si mahasiswa otomatis masuk ke data Excel data_mahasiswa. Kemudian df sama dengan pd.read_excel di sini gunanya kita untuk membaca, data Excel nantinya untuk bikin grafiknya itu adalah dari data Excel data_mahasiswa.xlsx yang sebelumnya kita bikin di video sebelumnya. Di sini untuk B atau penambahan data itu ada sedikit perbedaan mungkin di sini df sama dengan pd.concat dalam kurung df, koma data baru di sini adalah karena nanti ketika dia menambahkan itu otomatis masuk ke variabel data baru. Nah, data baru ini otomatis nanti masuk ke variabel df yang di atas tadi. Berarti df ini, kita masukkan .to_excel data mahasiswa tadi. Jadi nanti otomatis dengan variabel yang ini, otomatis data yang baru dimasukin itu masuk ke file Excel yang sudah ada sebelumnya. Kita mungkin langsung saja masuk ke menu D, yaitu memunculkan data grafik gitu ya. Di sini untuk menu D, df sama dengan pd.read_excel. Jadi ya kita membaca data Excel data_mahasiswa yang sebelumnya ada 40 data itu. Kemudian untuk sheet name-nya ya sudah kita tahu sebelumnya sudah kita simpan dengan data mahasiswa. Data_mahasiswa ini untuk data Excel-nya harus sama, eee, foldernya dengan codingan ini ya. Kemudian di sini untuk memastikan dia berhasil atau tidak nanti akan di-print kata-kata data berhasil dibaca dari Excel, kemudian rata per MK ini adalah sebuah variabel untuk menghitung rata-rata dari tiap nilai mata kuliah. Nanti di grup by mata kuliah dan nilai mata kuliah otomatis akan terhitung rata-ratanya berapa, kemudian short values ini nanti otomatis dia akan mengurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling bawah.
Nanti juga akan otomatis terprint untuk rata-rata per mata kuliahnya itu berapa. Di sini ada analisis otomatis di sini ada jumlah mahasiswa, jumlah mata kuliah, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa, rata-rata keseluruhan, terus rata-rata, mata kuliah dengan nilai tertinggi itu apa, nah nilainya berapa, kemudian yang terendah berapa, dan tertingginya berapa. Nunik di sini maksudnya adalah untuk menghitung ada berapa mahasiswanya, jumlah mahasiswanya, kemudian, nunik di mata kuliah ini untuk menghitung ada berapa jenis mata kuliah begitu, ada berapa mata kuliah. Nilai max min-nya itu untuk melihat nilai mata kuliah tertinggi dan terendah, kemudian nilai mata kuliah min ini untuk menghitung rata-rata dari keseluruhan, rata-rata per MK dan indeks maksimalnya berapa, itu untuk melihat mata kuliah dengan nilai tertinggi, kemudian kalau indeks minimal itu untuk melihat nilai mata kuliah atau dari mata kuliah apa nilainya paling rendah. Nanti otomatis akan terpilih juga analisisnya bagaimana. Kemudian kita masuk ke histogram di sini untuk bentuk grafis yang pertama, VLT.figure ini untuk nanti tempat munculnya si histogram, ukurannya adalah 8,5, kemudian histogramnya nanti, VLT.his ini adalah untuk memunculkan nanti histogramnya, kita menggunakan modul VLT di sini. Kemudian, kita menggunakan, di variabel data frame tadi, kita menggunakan, eee, kolom nilai mata kuliah, kemudian ada 10, kolom mata kuliah dan edge color-nya black di sini untuk memberikan sedikit bukan sedikit, maksudnya memberikan pembatas antar histogramnya nanti dan title-nya adalah histogram nilai mahasiswa, kemudian X label-nya adalah nilai mata kuliah, Y label-nya adalah frekuensi, nanti otomatis bisa ke-save ke PNG dengan vlt.savefig dengan nama histogram_nilai.png, kemudian nanti vlt.show adalah untuk memunculkan figurnya nanti. Kemudian untuk box plot di sini, sama seperti tadi kita vlt.figure, kita untuk ukuran dari figurnya nanti, tempat munculnya si box plot-nya, kemudian nanti kita untuk kolomnya box plot kan dia ada kolom dan mata kuliah. Jadi sebelah kiri berarti sebelah sebelah kiri adalah nilai mata kuliahnya, nanti rentangnya berapa, kemudian, eee, itu dari apa saja, untuk bagian bawahnya itu adalah mata-mata kuliahnya apa saja. Untuk grid sama dengan false di sini adalah agar tidak muncul garis-garis di latar belakangnya. Kita lanjut, kemudian ada rotation sama dengan 90, biar nanti rotasinya adalah 90, nanti nama-namanya X-Tix ini adalah untuk nama-nama mata kuliahnya itu kan nanti di bawah. Nah, mereka nanti bakal, lurus ke bawah seperti ini, jadi 90 derajat agar bisa terbaca dengan mudah. Lalu ada pie chart-nya di sini, mungkin oh ya tadi untuk kita membuat box plot-nya kita menggunakan di sini variabel jadi df.boxplot untuk nantinya memunculkan box plot-nya, fungsi box plot-nya. Terus kolomnya nilai mata kuliah tadi, terus untuk kolomnya menilai mata kuliah dan itu dilihat dari mata kuliahnya apa saja. Kemudian di sini ada pie chart ini yang bulat itu nanti dia terbagi menjadi beberapa bagian untuk apa ya, memanggil ataupun kita menggunakan ataupun memunculkan pie chart di sini kita menggunakan plt.pie. Nanti otomatis dia akan melihat dari nilai rata per mata kuliahnya, kemudian labels-nya adalah rata underscore per underscore MK atau mata kuliah dot index, kemudian auto PCT ini adalah untuk memunculkan berapa persen pengaruh nilai mata kuliah ini terhadap keseluruhan mata kuliah dan start angle-nya 90 maksudnya adalah nanti perpotongannya itu mulai dari derajat 90. Jadi nanti dia dari sini ke sini makin, searah jarum jam begitu. Mungkin itu sedikit bagaimana program yang sudah saya buat. Nanti ini tadi ketika dia tidak memilih dari 4 menu, misalnya dia tiba-tiba nulis E gitu, maka nanti terpilihnya terima kasih telah sudah mengunjungi SIA. Nanti juga dapat pilihan apakah dia ingin masuk ke menu utama, kalau dia pilih yes misalnya, otomatis dia masuk ke menu utama yang paling atas lagi di pemilihan ini. Oke langsung aja kita running biar tidak lama.
Nah, di sini udah muncul menunya. Nanti ketika kita sudah mengisi, otomatis tulisan selamat datangnya ini akan hilang ya, karena kita menggunakan fungsi clear. Kita langsung pilih D aja untuk memunculkan data grafiknya. Oke, sebentar kita lihat dulu di terminalnya terlebih dahulu di sini, sudah muncul ya untuk rata-rata nilai per mata kuliahnya. Di sini ada kimia, optika, statistika, rata-ratanya ada 90, 87, dan lain sebagainya. Untuk analisis data nilai mahasiswa, di sini jumlah mahasiswanya ada 40 kan, benar sesuai yang kemarin jumlah mata kuliahnya itu ada 13. Itu tiap mungkin misalnya ada 3 mahasiswa yang memilih mata kuliah optika misalnya. Nah, itu terhitungnya 1 begitu. Makanya dia, cuman ada 13 jumlah mata kuliah. Nilai tertinggi mereka adalah 92 dan nilai terendah mereka adalah 67 dan masih banyak lagi lainnya seperti rata-ratanya adalah sekitar 86,14. Rata-rata tertingginya di kimia, kemudian terendahnya ada di fisika. Dan ini adalah histogram. Di sini di bagian bawah adalah nilai mata kuliahnya berapa, frekuensinya itu berapa. Jadi untuk nilai mata kuliah sekitar 80, di sini ada, di atas 5 sekitar 7 mahasiswa yang mendapatkan nilai 80, kemudian yang paling banyak di sini mahasiswa mendapatkan nilai di antara 85 sampai 90 dengan sekitar 30 sampai 35 mahasiswa yang mendapatkan nilai sekitar 88 sampai dengan 89 begitu. Kita lanjut untuk figur selanjutnya yaitu adalah box plot. Nah, di sini kita bisa lihat untuk box plotnya, di sini ada mata-mata kuliahnya seperti instrumental, ekonomi teknik, fisika, teknik dasar, kalkulus, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk kita bisa lihat untuk box plotnya di sini adalah untuk yang berwarna hijau di tengah-tengah inilah rata-rata nilai mahasiswa untuk mata kuliah kalkulus misalnya, kemudian di sini adalah batas bawah nilai si mahasiswa, kemudian batas atas. Jadi untuk kalkulus sendiri ini sekitar rata-ratanya ada di 84 kurang lebih, kemudian, batas atasnya adalah sekitar 88 ataupun 89 dan untuk rata-rata nilai, minimalnya adalah sekitar 83. Kemudian ini ada bulat-bulatan atau lingkaran di sini adalah para nilai-nilai yang berada di luar outlier atau nilai-nilai mereka tidak masuk ke dalam rentang data. Kemudian di sini ada cuman kayak satu garis doang, berarti di sini cuman ada sedikit data mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Kita lanjut ke data grafis selanjutnya yaitu pie chart. Di sini kita bisa melihat bahwasanya yang paling mendominasi untuk memberikan pengaruh kepada mata kuliah adalah kimia dengan 8,2%, kemudian disusul oleh optika 8%, statistika 7,9%. Dia mulai dari 90 derajat tadi, makanya dia dari atas untuk 90 derajat. Nah, itu sedikit mengenai bagaimana cara memunculkan grafis menggunakan program. Dan ini ada satu catatan bahwasanya file Excel-nya itu harus benar penamaannya dan sudah dalam satu folder agar muncul grafisnya seperti ini. Dan ini cukup sekian video dari saya kali ini mengenai memunculkan grafis dari 40 data mahasiswa yang sudah ada pada modul 3 sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, saya akhiri videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.